Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mulanya pemerintah Hindia Belanda tidak mencurigai Kiai Nur Hakim yang kedua ini, karena meskipun jumlah muridnya tergolong besar, tetapi ternyata bahwa memang Bupati Purwokerto tidak melaporkan kepada pemerintah kolonial Belanda mengenai bahaya dari Kiai Nur Hakim itu. Jadi Kiai Nur Hakim dengan murid-muridnya kelihatannya dianggap tidak membahayakan, meskipun juga ada tuduhan bahwa terutama dari kalangan orang Kristen pribumi bahwa Kiai Nur Hakim ini akan mendirikan kesultanan. Tetapi hal itu memang tidak terbukti. Begitu pula Belanda melihat bahwa tidak ada potensi dari Kiai Nur Hakim untuk melakukan pemberontakan seperti yang terjadi, yaitu pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Jadi memang ini sebenarnya periodenya mendekati. Nah, kalau dibandingkan dengan kasus Banten, maka sebenarnya Kiai Nur Hakim yang kedua ini tidak berbahaya. Tetapi pada masa sesudahnya, Belanda kemudian melakukan semacam penggeledahan, terutama merampas 34 eksemplar buku primbon yang dibeli dari Kiai Nur Hakim yang tersebar di daerah Ledoks atau Wonosobo. Nah, kemudian Belanda mempelajari kitab primbon itu. Jadi mempelajari kitab primbon beserta jimat-jimat yang dinamai oleh Kiai Nur Hakim itu. Ternyata bahwa Belanda mengambil kesimpulan bahwa ajaran yang diberikan Kiai Nur Hakim kepada murid-muridnya itu bukanlah ajaran Islam. Jadi kesimpulannya, ajaran Kiai Nur Hakim yang kedua ini merupakan ajaran non-muslim. Nah, apalagi dari sekian banyak muridnya itu, ternyata yang hanya naik haji hanya satu orang. Nah, berarti apa? Gerakan Kiai Nur Hakim ini dianggap bukan gerakan yang didasarkan kepada ajaran agama Islam. Jadi karena dianggap sebagai ajaran non-muslim, maka tidak dianggap berbahaya. Nah, meskipun Belanda juga meneliti murid-murid Kiai Nur Hakim, yang baik itu yang naik haji maupun yang tidak, atau hanya sebagai status guru ngaji, itu kemudian diperiksa dan ternyata memang tidak ada indikasi bahwa murid-murid Kiai Nur Hakim II ini bisa membuat atau katakanlah menciptakan potensi untuk melakukan pemberontakan seperti yang terjadi pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888. Jadi ini sebenarnya periodenya sangat mendekati karena apa? 1800 Jadi sebenarnya ini pada periode yang mendekati peristiwa pemberontakan petani Banten. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.